Saya sendiri Muhammad Fikri. Saya Muhammad Hafiz. Saya Saraswati Fadila. Saya Liviara Nugraha. Kami akan memaparkan mengenai stiren butadiene rubber yang di sini kami mengambil data dari PT Synthetic Rubber Indonesia. Untuk kilas balik dari PT Synthetic Rubber Indonesia, pada 29 November 2018, perusahaan patungan antara PT Chandra Asri Petrochemical Terbuka dan Michelin, PT Synthetic Rubber Indonesia meresmikan pabriknya yang terletak di Cilegon, Jawa Barat. Pabrik alat sintesis pertama di Indonesia yang memproduksi polybutadiene rubber dan solution stiren butadiene rubber tersebut diresmikan oleh Menteri Perindustrian Bapak Erlangga Hartarto dan Menteri Muda di bawah Menteri Eropa dan Luar Negeri Republik Prancis Jean-Baptiste Lemoyne. Turut hadir pada kesempatan tersebut Bapak Thomas Lengmo selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yaitu BKPM. Kehadiran SRI akan memperkuat sektor manufaktur dengan menghasilkan produk-produk bernilai tambah, menggabungkan bahan baku Chandra Asri dan teknologi Michelin dengan mengubah bahan mentah menjadi produk setengah jadi yang digunakan sebagai komponen utama untuk menghasilkan bahan ramah lingkungan. Baik, di bagian sini itu ada diagram alirnya. Saya akan menjelaskannya secara sederhana. Mungkin untuk lebih lengkapnya kami akan memaparkan penjelasan dan videonya. Kalau di sini kami karena di diagram alir ini dia menggunakan dua bahan utama, yaitu adalah stiren dan butadiene. Pada fase awal yaitu adalah tahap persiapan bahan baku, yang dimana campuran dihomogenkan dalam homogenizer hingga membentuk emulsi. Lalu masuk ke selanjutnya. Reaksi yang sudah terjadi itu dimasukkan ke dalam reaktor atau tahap polimerisasi, yaitu dalam pembentukan karet. Setelah emulasi terbentuk, campuran dialirkan ke beberapa reaktor berpendingin yang disusun seri. Bisa dilihat sini. Sini kami bisa terlihat gambar reaktornya. Pada proses ini berlangsung pada suhu rendah, yaitu sekitar 5-10 Celcius saja, menggunakan sistem refrigerasi karena suhu dingin membantu mengontrol reaksi agar polimer terbentuk lebih merata dan kualitas karetnya lebih baik. Setelah berproses di reaktor, dilanjutkan pada tahap pemisahan sisa monomer atau stripping. Yang warna pink ini dia habis dari reaktor masuk ke genteng langsung stripping. Di proses stripping ini, setelah reaksi selesai, latex SBR masih mengandung sisa monomer stiren dan butadiene yang belum bereaksi agar tidak mengganggu kualitas produk. Sisa monomer ini harus dipisahkan. Proses pemisahan dilakukan di falling film. Di falling film atau di tempat stiren terjadi tadi, yaitu dalam pemisahan monomer yang belum bereaksi sepenuhnya atau bereaksi sempurna. Lalu barulah lanjut kepada selanjutnya, itu adalah penambahan antioksidan. Apa dari penggunaan antioksidan ini? Yaitu adalah latex yang sudah bersih dari monomer kemudian dicampur dengan antioksidan. Zat ini berfungsi untuk melindungi karet dan oksidasi dan penuaan dini, sehingga karet tetap elastis dan tidak cepat menyerah saat disimpan lama. Habis setelah direaktorkan, lalu dipisahkan lagi, lalu ditambah oksidan, prosesnya lanjut ke sini, yaitu tahap koagulasi atau penggumpalan, di mana terjadi di sini pada bagian yang pink ini. Selanjutnya elaster cair dialirkan ke gulasi tank. Di sana, di sini ditambahkan asam sulfat H2SO4. Disinilah terjadi penambahan asam sulfat H2SO4-nya, yaitu berfungsi sebagai pengumpal. Ketika ditambah asam partikel-partikel karet akan saling menempel dalam bentuk gumpalan karet padat atau koagulum. Proses ini disebut koagulasi. Lalu barulah kita cuci dan filtrasi. Sudah sampai di sini sudah terjadi penggumpalan karet, lalu kita cuci dan filtrasi. Lalu pengeringan dan penimbangan, lalu jadilah SBR rubber. Untuk lebih jelasnya mungkin akan ada penjelasan di slide selanjutnya yang akan disampaikan oleh kawan saya. Selanjutnya yaitu yang menjelaskan diagram alir proses. Yang pertama itu produksi stiren butadiene rubber atau SBR itu mengikuti penambahan polimerisasi, yang dimana suhu transisi gelasnya itu sekitar -55 derajat Celcius, tetapi ia bervariasi dengan kandungan stiren. Produksi ini itu dapat digunakan secara luas dalam kisaran suhu -40 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius, dan dapat dicampurkan dengan karet alam atau dapat digunakan dengan sendirinya, yang dimana memiliki sifat
SBR juga dihasilkan oleh kopolimerisasi butadiene dan stiren dengan polimerisasi emulsi dalam rasio berat 3:1. Monomer awal dan daur ulang monomer dimurnikan dengan pemurnian kaustik 20% berair. Kemudian aliran itu secara terus-menerus melewati 6 hingga 12 reaktor berlapis kaca atau baja yang tahan karat. Waktu untuk tinggal di reaktor ini berkisar 5 hingga 15 jam, di mana pemanasan uap, pendinginan air, dan pendinginan dilakukan dalam reaktor-reaktor tersebut. Reaktor ini itu dilengkapi untuk memproduksi SBR dingin serta panas. SBR dingin dihasilkan pada 5 derajat Celcius dan 1 atmosfer Gauge oleh teknik pendinginan. Sedangkan SBR panas diproduksi pada 50 derajat Celcius dan 3 sampai 4 atmosfer Gauge. Ya. Selanjutnya, produk polimerisasi kemudian dipisah dengan inhibitor kimia dan lateks yang dihasilkan dari reaktor dan dikumpulkan dalam tangki blower. Lateks tersebut kemudian dikirim ke stripper agar jatuh untuk menghilangkan butadiene dan bagian bawah diumpankan ke kolom pelat berlubang tempat stiren dilepas. Emulsi bebas monomer kemudian ditambahkan dengan bahan peracikan tertentu dalam tangki campuran. Lateks dikoagulasi menjadi karet. Sisa karet mengambang ke sektor di mana katalis, pengemulsi dan pelarutannya dikeluarkan bersamaan dengan pencucian air. Sisa-sisa tersebut dikeringkan dengan pengeringan continuous barrier dryer menggunakan udara panas dan kemudian ditekan ke dalam balon. Baik, untuk proses yang lebih detail kami akan menampilkan video dari YouTube. ESBR dapat diproduksi dengan polimerisasi emulsi dengan radikal bebas antara stirena dan butadiene pada suhu 50-60 derajat yang dikenal juga sebagai hot emulsion SBR atau pada suhu 5 derajat Celcius yang dikenal juga sebagai cold emulsion SBR. Hot emulsion SBR proses ditemukan pertama kali dan terdiri lebih banyak polimer bercabang daripada cold emulsion proses. Sedangkan cold emulsion proses memiliki ketahanan abrasi yang lebih baik dan sifat mekanik yang lebih baik seperti tensile strength daripada hot emulsion process. SBR banyak diaplikasikan pada bidang otomotif. Penggunaan utama SBR adalah dalam produksi ban, khususnya ban mobil dan kendaraan ringan. Aplikasi lain selain bidang otomotif adalah pencampuran SBR dengan elastomer, seperti ikat pinggang, selang, dan segel. SBR juga banyak digunakan pada alas kaki seperti sol sepatu karena syarat utama untuk sol karet adalah abrasi dan ketahanan lentur, kekerasan, traksi, retensi bentuk, dan lain-lain. Dari jurnal yang didapat, salah satu contoh tentang pembuatan SBR skala lab adalah sebagai berikut. Langkah pertama pada percobaan ini dilakukan dengan memeriksa efek dari peroksida alami pada sistem redox terhadap laju polimerisasi dengan reducing agent yang digunakan adalah ferrous pyrophosphate kompleks dan potasium ferrocyanida. Percobaan dilakukan dengan menghilangkan bahan stabil yang terdapat pada butadiene dan stiren. Emulsifier yang digunakan adalah nekal dan mersolat. Nekal atau yang disebut juga dengan sodium dibutil naftalen sulfonat terdiri dari 20% sodium sulfat dan sodium klorida. Sedangkan mersolat merupakan campuran garam Na dari asam sulfonat alifatik. Percobaan polimerisasi pada botol terlebih dahulu dilakukan pembersihan dengan gas butadiene lalu mengisi botol dengan sejumlah larutan stiren yang mengandung 10% larutan peroksida yang larut di dalamnya dan butadiene berlebih. Lalu butadiene yang berlebih diuapkan dan menghilangkan sisa udara di dalamnya. Siring juga digunakan untuk menghilangkan lateks selama polimerisasi. Yield polimer juga dapat ditentukan berdasarkan perhitungan berat. Laju polimerisasi dapat diukur dengan cara dilatometrik atau melalui perhitungan yield pada waktu tertentu. Percobaan dilakukan pada keadaan bebas udara pada suhu 5 derajat Celcius dengan mengocok secara terus-menerus di latometer. Kondisi yang digunakan untuk kopolimerisasi butadiene dan stiren adalah sebagai berikut. Pembuatan SBR skala lab ini dapat di-scale up menjadi skala industri. Berikut merupakan flowsheet pembuatan SBR skala industri. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video singkat pembuatan SBR skala industri.
Dari tangki penyimpanan, bahan baku stiren, butadien, air, sabun berubah gliserol monostearat, dan inisiator seperti potasium persulfat, pinan hidroperoksida akan dimasukkan ke dalam tangki pencampuran untuk mengemulsi campuran. Di sini, sabun berfungsi sebagai emulsifier. Pengaduk pada tangki ini akan membuat pencampuran menjadi lebih homogen karena terdistribusi secara uniform. Reaktor dengan 4 blade turbin dengan 80 rpm akan membantu proses polimerisasi setelah campuran diemulsi. Unit polimerisasi terdiri dari 8 reaktor CSTR dengan efisiensi total konversi sebesar 60%. Tank blowdown berfungsi untuk mengumpulkan air blowdown dari reaktor kemudian membuangnya di atmosfer. Monomer butadien yang tidak bereaksi akan di-recover dalam vacuum flash column dengan tekanan destilasi minimum. Kemudian monomer butadien akan terkondensasi dan dikembalikan dalam tangki penyimpanan untuk digunakan kembali. Vacuum flash column memiliki efisiensi recovery butadien sebesar 99%. Proses selanjutnya adalah recovery dari stiren yang tidak bereaksi dalam stripping tower. Recovery stiren dilakukan dengan menyuntikkan steam. Aliran counter current didapatkan dari steam distributor. Sementara itu, campuran latex menetes ke bawah kolom sampai menyentuh dasar kolom. Stiren yang terrecover akan terkondensasi dan dikembalikan ke tangki penyimpanan. Dalam tangki pencampuran latex kemudian akan ditambahkan antioksidan dodesil merkaptan. Antioksidan akan menghalangi oksidasi dari komponen pada campuran latex pada RPM tertentu. Oksidasi menghasilkan radikal bebas yang mana bila dengan oksigen akan mengakibatkan reaksi rantai sehingga merusak komponen lateks. Koagulasi membantu penambahan polimerisasi dan menggumbalkan partikel kecil yang tidak stabil menjadi lebih besar sehingga mudah untuk dipisahkan dari air. Koagulan NaCl membantu penggumpalan polimer. Gumpalan karet akan terendapkan karena prinsip densitas. Larutan garam akan disalurkan ke treatment facility, sedangkan solidnya masuk ke proses selanjutnya. Rotary dryer yang prinsip kerjanya adalah mekanika rotasi berfungsi untuk meminimalkan moisture content dari material dengan memanaskannya. Padatan kemudian dimasukkan dalam tangki pencuci untuk menghilangkan emulsifier yang ada. Karet padat kemudian akan dimasukkan dalam dryer lainnya. Setelah itu, karet padat dikompres dan dilewatkan pada pengering udara panas. Pengering udara panas mampu mengurangi moisture content dari karet sebelum dimasukkan dalam bowling. Karet dimasukkan dalam unit bowling dengan mengkompres remahan karet. Unit ini akan mendistribusi densitas SBR secara seragam sebelum diperiksa oleh quality control.
Setelah diperiksa oleh QC, kemudian SPR dibungkus dengan kantong polietilen untuk pengiriman. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 5. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.